Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya mau membahas fokus tentang kendala yang ada di minimarket. Ada banyak sekali kendala ketika kita mulai bisnis usaha minimarket. Namun di kesempatan kali ini saya mau fokus di 4 kendala. Yang pertama adalah expired atau barang rusak. Ini adalah yang menurut saya sampai dengan sekarang sangat berat menurut saya, dan harus ada effort yang luar biasa dari tim toko atau dari owner. Yang kedua adalah omset menurun, ya, omset sepi. Ini juga menjadi salah satu faktor dimotivasi kita memulai usaha. Terus yang ketiga adalah SDM atau sumber daya manusia atau pegawai atau tim toko. Yang keempat adalah didatangi kompetitor atau datangnya kompetitor baru. Jadi saya mau fokus tentang itu, simak videonya sampai selesai. Dan sekali lagi ini adalah sharing yang sudah kami lakukan, yang sudah kami jalani selama kurang lebih 5 tahun berjalan ini. Nah, sahabat Toko Mandi Indonesia atau Bapak Ibu sekalian, jadi kemarin ada tamu yang datang ke kantor. Itu pertanyaannya unik. Jadi beliau bilang begini, "Mas, saya tuh pengen buat usaha yang nggak bikin saya mumet gitu. Percuma saya bikin usaha tapi mumet gitu." Terus saya ya bingung. Setahu saya ya semua orang ya jadi pengusaha ya mumet. Apalagi kalau kita baru mulai ya. Mulai di tahun-tahun pertama ya pasti mumet. Ya, sistem kita itu hanya membantu, memudahkan, membantu meringankan yang sulit itu. Jadi prinsipnya itu dulu. Jadi saya sampaikan seperti ini. Setahu saya namanya aja pengusaha. Kalau mau santai jadi investor, kan begitu konsepnya. Karena kita masih jadi pengusaha, kan konsepnya harus usaha terus gitu. Jadi tetap mumet, tapi ya tidak semumet dulu. Artinya banyak lebihnya lah ya. Jadi ya saya sampaikan seperti itu. Nek mumet pasti mumet, Pak. Saya ya mumet kok. Tapi tinggal bagaimana cara kita berdamai dengan kemumetan itu. Bagaimana cara kita mengatasi kemumetan yang ada gitu. Nah, terus pertanyaan keduanya begini. Yang paling membuat mumet sebenarnya apa, Mas? Gitu. Yang paling susah apa? Yang paling susah adalah SDM atau sumber daya manusia atau tim atau pegawai, karena kita tidak pernah ngerti nanti apa yang terjadi ya. Terus yang kedua, tim kita itu bukan robot. Tim kita itu adalah manusia biasa yang moodnya kadang naik turun, kadang ada masalah, kadang ada sesuatu gitu. Sehingga ini yang harus kita maintain terus menerus, yang harus kita manage ya. Dikasih SOP jalan, nanti moodnya jelek nggak jalan, nanti kecapean nggak jalan, itu sudah wajar dan manusiawi. Kita harus paham itu dulu. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi itu, kita tidak dengan perasaan yang marah atau perasaan kecewa, kita tetap santai begitu. Kalau yang paling susah itu, makanya di video ini saya akan fokus atau menjelaskan tentang bagaimana cara manage SDM gitu. Karena ketika kita tidak sadar itu, yang ada ya marah gitu. Jadi pengusaha kok marah-marah terus, nanti naik darah jadinya gitu. Maka ini tipsnya seperti ini. Jadi ketika kita berada di sebuah toko atau usaha minimarket, itu ada dua. Yang pertama adalah pelaksana, yang kedua adalah penanggung jawab ya. Atau pelaksana, yang kedua adalah penanggung jawab plus pelaksana. Ketika semua pekerjaan dikerjakan tim toko, berarti owner sebagai penanggung jawab ya, atau pengawas. Ketika owner sebagai ikut jaga toko juga, maka owner sebagai pelaksana sekaligus juga menjadi pengawas dan penanggung jawab. Kalau tim toko ya menjadi pelaksana. Pelaksana apa yang ada. Ketika tidak dilaksanakan tugasnya, SOP-nya, maka tugasnya owner adalah menegur. Tugasnya owner adalah memberikan arahan. Ya, jadi tugasnya owner adalah memanage keadaan-keadaan itu. Maka ketika semua jadi pelaksana, owner jadi pelaksana, tim toko jadi pelaksana, tidak ada pengawas, ya repot, nggak bakalan bakalan jalan tokonya. Begitu. Maka ketika owner itu mau posisikan diri sebagai apa dulu? Sebagai pengawas saja atau sebagai pengawas dan pelaksana. Jadi itu. Jadi biar porsinya jelas. Ketika pelaksana tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tugasnya owner atau pengawas adalah menegur pelaksana atau meluruskan pelaksana atau membenarkan pelaksana.
begitu ya. Banyak yang datang ke kami, Mas saya tuh pengen didampingi Toko Mandiri Indonesia atau menggunakan jasa recovery Toko Mandiri Indonesia. Saya bukakan mindsetnya dulu, Pak, kita dampingi, kita arahkan 1 bulan. Jadi ketika SOP yang kami kasih tidak jalan, maka ya akan seperti itu ya. Yang Bapak lihat di Indomaret, di Alfamart atau di swalayan besar itu mereka rajin nyapa, sepertinya setiap konsumen disapa, sekalian friend freshnya, sekalian membernya dan sebagainya. Itu yang kita lihat di luar, tapi di dalamnya itu berisik, Pak. Di dalamnya itu selalu atasannya mengingatkan terus menerus ya, terus selalu itu jadi fokus. 3S, senyum, salam sapa, sopan santun, itu selalu jadi fokus mereka ya. Ketika misalkan ada kasir 100 konsumen, 99 disapa, 1 nggak disapa, itu jadi masalah besar. Jadi artinya apa? Antara pengawas dan pelaksana harus sinkron, harus jalan terus. Itu. Jadi yang pertama itu, ketika toko itu intinya strukturnya harus ada pelaksana atau yang melaksanakan, harus ada yang mengawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi ya repot. Begitu. Jadi yang pertama itu dulu. Terus yang kedua tipsnya adalah kenapa? Karena kalau kita di minimarket rata-rata timnya itu adalah fresh graduate ya, atau fresh graduate atau anak-anak baru atau anak-anak yang masih muda. Jadi kita harus style kalem, style kendo, style kenceng. Jadi kita nggak boleh sedikit marah ya, nanti naik darah. Sedikit kecewa ya repot nanti. Kita mau usaha apa mau kecewa kan begitu. Jadi kita harus memenangkan itu dulu. Kita harus selesai dengan itu dulu. Makanya ketika ada tim yang nakal atau tim yang tidak bisa dibilangin, sesekali kita kasih marah. Sesekali kita kasih marah kalau parah itu ya. Sesekali kita jadi sahabat buat mereka. Jadi kita kasih ngerti bahwa yang kayak gitu tuh salah, jangan dilakukan lagi karena begini, dikasih tahu, diarahkan. Sesekali juga kita dimutung gitu loh. Nggak usah didiemin aja, mereka melakukan kesalahan didiemin aja. Kok melakukan kesalahan lagi, panggil, marahi gitu. Jadi kita style kalem aja, pokoknya style pengen apa namanya, wah ini waktunya dimarahin, oh ini waktunya kita jadi sahabat, oh ini waktunya kita mutung sama mereka. Jadi seperti itu seninya. Ketika kita marah terus, ya nanti mereka kasihan. Ketika kita santai terus, mereka akan seenaknya sendiri. Ketika kita mutung terus, ya mereka akan seenaknya sendiri. Ketika kita jadi sahabat terus, mereka akan mengandalkan kita terus. Nggak jadi. Jadi harus setelannya harus naik turun begitu. Ya, jadi terus tipsnya yang ketiga adalah pastikan pelaksana itu, kalau saya ya ini ya, pelaksana itu bisa mengerjakan semua pekerjaan yang ada di toko 100% ya. Saya tidak pernah membatasi tim saya untuk belajar apapun di tempat saya ya, semuanya ya. Terus yang bedanya mereka sama pengawas apa? Kalau saya ya yang pertama adalah pengambilan keputusan itu, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan teknis itu mereka semuanya harus bisa. Bagaimana cara PO, cara retur, cara ini, cara semuanya harus bisa ya. Bahkan nanti pelan-pelan saya akan ngajarin tim untuk public speaking juga gitu. Jadi ketika kita sudah tim itu sudah bisa mengerjakan semuanya, maka sistem itu akan jalan. Kita tidak berduduk di sini pun sistem akan jalan. Mereka akan ngerti dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita tetap mengawasi. Itu tips dari saya. Kalau misalkan menurut sampean, menurut panjenengan ada hal yang memang harus dirahasiakan, ya monggo silahkan. Ini kan sekedar masukan, saran atau tips dari kami. Begitu tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.